kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, di Desa Sudaji dalam rangka nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 di Wentilan Desa Sudaji Jumat 19 Agustus 2022. Acara diawali dengan pemaparan dari Parbekal dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata Sudaji terkait daya tarik wisata budaya yang ada di Desa Sudaji, yaitu Ngusaba Bukaka, yang merupakan simbol wujud syukur yang diteruskan para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kesuburan dan hasil panen yang melimpah bagi masyarakat Desa Sudaji. Upacara Ngusaba Bukaka dilakukan secara turun-temurun setiap purnama sasih Karo. Selain itu, wisata alami yang disebut Gandameru adalah tempat wisata terbaik di Desa Sudaji, dikarenakan memiliki tempat yang sangat indah, nyaman, dan jauh dari polusi kendaraan. Juga pemandangan bukit yang sangat indah dan beningnya air yang mengalir di sekitar areal persawahan. Di Desa Sudaji juga disediakan homestay bagi para wisatawan yang ingin beristirahat atau menginap di Desa Sudaji. Setelah mendengarkan pemaparan terkait daya tarik wisata Desa Sudaji, Menteri Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi beberapa kerajinan tangan, produk unggulan dan buah khas Sudaji, serta menyaksikan pagelaran seni Desa Sudaji. Di akhir kegiatan, dilakukan penanaman pohon nagasari dan penandatangan prasasti oleh Menteri Sandiaga Uno. Berikut ikuti wawancara eksklusif Parbekal, Ketua Pokdarwis, dan pelaku pariwisata Desa Wisata Sudaji bersama tim liputan Parijani. Selamat siang, kami dari reporter Balijani. Jadi sekarang kita berada di Desa Sudaji, Desa Wisata Sudaji. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Pokdarwis, dan pelaku wisata. Ya, selamat siang Pak. Siang. Adapun narasumber kita yaitu Pak Madi Ngurah Pajar Kurniawan sebagai Parbekal Desa Sudaji. Yang kedua Pak Gede Suharsana, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Desa Sudaji. Yang ketiga tak kalah juga Pak Samson sebagai pelaku pariwisata Desa Sudaji ini. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Senang bertemu dengan bapak-bapak semua. Bahwa kali ini Desa Sudaji terkenal sebagai desa wisata. Ada kedatangan dari satu kebanggaan bagi kita, yaitu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Pak. Nah, lalu pertanyaan kami, Pak, dengan adanya kedatangan daripada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Pak, gimana sih Pak bekal segala sesuatunya menyiapkan fotografi daripada Desa Sudaji ini, Pak? Silakan Pak Bekal. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Jadi terkait dengan kedatangan Bapak Menteri, terkait dengan programnya beliau juga, yaitu bagaimana mengedepankan atau memajukan sebuah pariwisata Indonesia dengan sebuah ajang lomba Anugerah Desa Wisata tahun 2021 dan 2022 ini, kita ingin juga ikut dalam program tersebut untuk memacu daripada potensi pariwisata Desa Wisata Sudaji itu sendiri. Tentunya juga kita mengikuti lomba tersebut, juga kita melihat dari segi potensi yang kita miliki, yaitu di Desa Wisata Sudaji itu sendiri. Jadi potensi kita yaitu yang pertama, kita melihat alam kita sendiri, yaitu kita memiliki sebuah perbukitan, yaitu yang namanya Bukit Cemara Geseng. Kita memiliki sebuah areal bentangan persawahan serta perkebunan yang disertai dengan pembibitan aneka ragam bibit yang ada di desa kami, termasuk juga potensi alam berupa bentangan daripada haluan sungai yang masih airnya alami, serta pemukiman penduduk yang tertata secara tradisional yang dimiliki oleh kearifan lokal Desa Sudaji. Nah, dengan potensi yang ada ini, kita mulai mensinergikan potensi-potensi dan komponen yang ada di desa kami, yaitu bentuk sebuah kelembagaan desa dinas, desa adat, dan desa wisata Sudaji itu menjadi satu kesatuan yang bersinergi dan berkolaborasi dengan sebuah satu kesatuan, berkomitmen ingin memajukan desa wisata Sudaji dengan potensi desa yang ada menuju desa wisata Sudaji dengan ajang pariwisata itu sendiri.
Luar biasa, Pak. Ini sangat baik, Pak. Terima kasih Pak Mekal Niki. Sangat baik apa ada potensi-potensi desa Sudaji. Lalu kami dengan Pak Gede Siwatana, Pak Gede. Jadi Pak sebagai ketua Pokdarwis ini, Pak, produk-produk apa yang Pak harus diunggulkan yang menjadi istilahnya satu untuk produk-produk yang kita Pak jual terhadap satu sisi pasar regional dan pasar daripada internasional. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Om Swastiastu. Kami di Desa Wisata Sudaji memang dari awal mempunyai konsep mungkin berbeda dengan yang lain. Konsep kami adalah konsep bahwa desa wisata itu tidak lepas dari kearifan lokal. Jadi produk kami adalah kearifan lokal, itu yang kita jaga, yaitu yang kita suguhkan. Yeah. Nah, kami juga seperti tadi Pak Kepala Desa mengatakan bahwa kami punya alam, punya sungai, dan punya persawahan. Nah, konsep kami adalah nyegar gunung dari bukit sampai ke laut. Nah, kemudian produk-produk kami adalah keseharian. Yang pertama, kebudayaan kami jaga, adat istiadat kami itu merupakan daya tarik yang kuat. Keseharian masyarakat kami, kehidupannya itu sangat merupakan daya tarik yang tidak kalah pentingnya juga bagi masyarakat atau wisatawan yang datang Sudaji. Kemudian kuliner kami dan juga mengenai hasil kerajinan. Nah, konsep yang ada sekarang ini kami produk adalah kami terdiri dari 10 banjar. Nah, setiap banjar ini kami ajak bergabung. Jadi kami punya konsep One Banjar One Product, agar mendukung kepariwisataan secara menyeluruh, bukan hanya sebuah kelompok, tetapi ini masyarakat. Karena desa wisata itu adalah milik masyarakat yang harus berkesinambungan, harus terus-menerus berkelangsungan, tidak boleh mati di tengah jalan. Nah, untuk itu makanya kami menggabung, mengajak semua komponen desa untuk bekerja sama bagaimana membangkitkan kesadaran kepariwisataan di masyarakat. Dengan apa? Ya dengan produk-produk yang mereka miliki. Setiap banjar pasti punya potensi tersendiri. Nah, ada mungkin di banjar satu ada bisa membuat sebuah keunikan atau daya kerajinan ukir, ada ulatan bambu, ataupun yang paling menarik sekarang adalah ulatan dari bahan-bahan bekas koran. Itu sudah mendunia, Pak. Jadi sudah ekspor, namun masih ada beberapa kendala. Nah, di banjar lain mungkin ada yang lain ada mempunyai suasana yang lebih tenang. Nah, itulah produk-produk kami yang kami angkat untuk kami suguhkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sadar akan kepariwisataan. Bersama-sama nanti semuanya lapisan masyarakat bisa mempunyai visi yang sama dengan kepariwisataan, sehingga bisa menunjang PAD dan kemudian pendapatan per kapita masyarakat juga bisa meningkat dengan adanya pariwisata yang maju di Sudaji. Meskipun landasannya adalah kearifan lokal, tetapi itulah yang dicari oleh pariwisatawan saat ini. Nah, kemudian dengan sadarnya mereka dengan pariwisata, mereka akan membuat lagi produk-produk yang mungkin dulu tidak dikenal, karena dulu kita di Banjar ini ada begini loh. Nah, ini kita angkat kembali, Pak. Produk-produk yang hampir tenggelam kita angkat kembali, kita tampilkan, kita suguhkan menjadi sebuah suguhan, sebuah sebuah daya tarik untuk masyarakat dunia lainnya, untuk wisatawan. Kemudian dari kesadaran masyarakat akan pariwisata itu juga akan menunjang nanti sebuah berapa poin di Sabta Pesona. Yang utama keamanan sudah, kebersihannya terutama. Kita mindset masyarakat untuk kebersihan harus kita bangkitkan supaya nanti Sudaji ini cantik tanpa plastik, unik dengan organik. Nah, itu slogan-slogan kami sebagai lembaga pariwisata di Sudaji. Kemudian adat istiadat kami juga tetap merupakan produk pariwisata yang handal. Kami mempunyai sesuatu yang unik yang hanya bisa ditampilkan di Sudaji, dan kalau mau melihat harus datang ke Sudaji. Jadi kami tidak mau menampilkan tempat secara sakral, tapi itu merupakan daya tarik yang akan menambah nanti
kunjungan pariwisata. Pada bulan-bulan tertentu ada sesuatu yang unik terjadi di Sudaji yang tidak ada di tempat lain. Ayo silakan datang ke sini. Nah, kemudian kami juga mempunyai produk alam ini untuk sebuah kesehatan, jadi wellness tourism. Ada healing forest, ada healing water, dan sebagainya. Nah, kami juga ada teman seperti teman saya, rekan saya Sansan ini mempunyai tempat yoga, tempat meditasi. Mereka di sana akan bermeditasi. Bahkan beliau sudah mendatangkan hampir dari seluruh negara lah, ada mancanegara ini, sudah berbagai negara datang ke sini hanya untuk itu. Itu daya tarik kami, produk kami. Lalu muncul lagi, kami mempunyai hutan ke depan ini. Tadi sudah saya bicarakan juga dengan Pak Menteri. Pak, kami punya hutan itu banyak pohon-pohon aren yang selama ini tidak diketahui bahwa pohon aren itu pohon yang tua itu ternyata bermanfaat, bisa diolah menjadi sebuah tepung yang kualitasnya the best menurut Profesor Asril ya. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan itu begitu loh. Jadi produk itu bahkan nanti mungkin bisa produk ini akan menjadi juga sebuah pariwisata, sehingga nanti produk yang akan kita gunakan dari pohon-pohon aren itu bisa diekspor ke luar negeri sebagai ketahanan pangan juga di desa kami. Nah, keseharian dan kuliner kami juga banyak meskipun di desa lain, tetapi rasanya pasti berbeda. Kami punya pembibitan, produk-produk kami banyak, juga punya buah-buahan yang sudah terkenal, beras juga Sudaji sudah merupakan sesuatu yang dikenal. Lalu gini Pak, Ya. ini kan ada Pak satu sisi yang budaya yang kita punya sekarang ini karena subak Pak. Subak itu ada di Bali Pak. Dunia pun tidak punya Pak. Nah, gimana Pak mengembangkan daripada mempertahankan budaya subak ini Pak? Menurut Pak Sirwi sebagai Popdarus ini Pak. Iya. Mengembangkan subak ini bukannya kami mengembangkan, kami mempertahankan apa aturan-aturan subak yang kuno sekali itu tetap kami jalankan sesuai dengan yang dulu ada. Jadi kami juga ingin selalu berkolaborasi dengan Ramu Subak, dengan klien-klien subak, bagaimana caranya mempertahankan kebiasaan seperti kita yang ada di Sudaji ini. Meskipun kami dekat dengan kota, tetapi kami selalu mempertahankan adat restu kami yang kuat. Nah, itu diikat dengan rasa kebersamaan, rasa memiliki, dan diayomi oleh adat itu kan menjadi lebih kuat. Apalagi juga Pak Kepala Desa juga sangat mendorong subak itu harus tetap berjalan bersinergi dan kuat mempertahankan adat istiadat, aturan-aturan. Itulah yang masih kami pertahankan sekali. Karena dengan adanya subak yang tidak ada di mana-mana, kami masih punya utuh di Sudaji. Mungkin di tempat lain sudah berkembang karena lahan yang ada sudah berubah menjadi pemukiman ataupun jadi villa atau hotel. Sudaji tetap ini pegang kuat kami. Subak harus tetap ada di Sudaji. Ya, jaga kulturnya ini ya, yang kuat gitu ya. Lalu Pak dengan Pak Sansan, Pak ini juga Pak sebagai pelaku pariwisata di sini langsung Pak, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan istilahnya dengan tamu-tamu yang datang di sini Pak. Nah, di sini di Sudaji ini sudah mulai ada satu tagline yang bagus Pak. Bahwa Sudaji cantik tanpa plastik. Sudaji istilahnya bersih dari sampah organik Pak. Nah, Pak sebagai ini memasarkan desa Sudaji, gimana cara Pak sebagai Pak pelaku pariwisata di sini Pak? Terima kasih Pak Nyaman. Kita ketemu kedua kalinya ini ya. Tentu kita sebagai warga ya di Baga Desa terutama. Jadi semua warga saya yakin dia mempunyai ilmu dan pengetahuan ya. Jadi ilmu itu dia udah dapetin dari SD, bahkan mungkin dari TK, SD, SMP dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah tentunya jadi kalau ilmu itu didapatkan jika diimplementasikan, artinya diterapkan di dirinya dulu lah sendiri, artinya menyebar di keluarganya, menyebar di warganya. Ini sebenarnya udah bagus sekali. Bagaimana juga di sana pemerintah sudah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, jadi ilmu-ilmunya, dan sehingga sudah ilmu disebarkan itu orang yang mendapatkan menjadi tahu gitu. Nah dia tahu mana baik dan mana buruk, mana yang rusak nantinya, yang mana akan menyebabkan penyakit, itu dia pasti harus tahu sebenarnya. Nah di mana dalam hal ini
ilmu yang dia dapatkan itu sebaiknya dimanfaatkan di komunitas di desa kita. Nah, ilmu di sini bervariasi sekali, ada berilmu perekonomiannya, kemudian ilmu keuangannya, ilmu sosialnya, ilmu perdagangannya, dan bahkan kalau di desa sekarang kan kompleks sekali. Nah, salah satu ilmu yang mengikat semua itu adalah ilmu kepariwisataannya. Nah, ilmu pariwisata di sini yang nantinya akan mengikat semua yang tadi disampaikan adalah ada tradisi-tradisi tertentu. Nah, ilmu tradisional misalnya, kita sudah mempunyai ini dari nenek moyang zaman dulu segala macam. Nah, ini jika ini menjadi suatu tradisi dan menyebutkan ada filosofinya dan muncul kearifan-kearifan knowledge, jadi pengetahuan di sana. Nah, inilah yang harus kita sebenarnya kita didik lagi apa maksudnya ini. Di mana nilai-nilai kearifannya di sana? Apa keuntungannya? Kemudian kenapa harus kita melakukan? Nah, ini harus diketahui. Nah, ini di sinilah maksudnya dari ilmu kepariwisataan ini tentunya yang tadi kita akan lancarkan atau kita gencarkan ini bahwa bukan hanya di media atau ditulis seperti itu, tapi kita masuk kepada ranah anak-anak di educational akademisi di anak-anak, baik dari TK, SD dan SMP. Nah, ini harus terus nanti digaungkan terus sama guru-guru yang ada di Desa Sudaji, sehingga begitu nanti anak-anak terus dikasih tahu bahwa plastik itu penting, cuman jangan nanti dibuangnya sembarangan. Nah, inilah salah satu ilmu pengetahuan juga. Kenapa? Untuk bungkus segala macam, untuk tempat air, ini segala. Itu ilmu yang didapatkan dan dia tahu itu bahwa itu penting, bagus seperti itu. Nah, apa yang terjadi kesalahan kita adalah bahwa kita tidak mendapatkan educational yang jelas tentang apa itu plastik, atau kita kurang kesadaran. Nah, inilah yang kita harus dibimbing lagi ke mereka bahwa plastik itu akan berbahaya jika dibuang sembarangan. Oleh sebab itu adalah masuk ke ranah pengetahuan. Diajarkanlah dia nanti. Nah, jika hal itu terjadi, nah sekarang kita bermasalah. Nah, tentu masalah kita harus selesaikan. Masalah bukan kita bicarakan, masalah bukan kita pikirkan, masalah itu tentu kita harus cari solusinya. Nah, solusinya udah jelas. Kalau solusi berantakan ya kita harus bersihkan. Tapi kalau terus diberantakan, kita harus dikasih aturan. Dikasih aturan terus bermasalah, kita harus kasih punishment. Itu udah ajaran terakhir. Nah, sehingga begitu ini jalankan dengan sistem, ya, di sini sistemnya ini adalah aturan-aturan. Nah, nanti akan muncul nanti perdes dan perdat, peraturan adat dan peraturan desa dinas. Nah, ini akan kuat sekali karena ini adalah jadi bapak dan ibu kita bahwa ini kita harus nurut dikasih aturan seperti ini. Nah, bahwasanya adalah bukan hanya plastik aja. Nah, tentu kenapa kita akan menjadi unik itu dengan organik. Nah, jika kita mau belajar di kepariwisataan, mengetahui apa tren ke depan, bahwa orang-orang sebenarnya sekarang kan udah kena penyakit banyak, karena dia udah terlalu banyak dengan makanan instan, makanan berkimia segala macam. Jika kita bisa desa kita bersihkan, desa kita bikin seindah mungkin tanpa plastik berantakan atau berserakan, kemudian diisi dengan kekuatan daripada subak tadi, anggota subak tadi diberikan ilmu, setelah diberitahu dia tahu. Nah, ini dia akan terapkan bahwa jika kita kasih kimia, ini kan bermasalah. Syukur-syukur kalau jual, nah yang jual itu kita akan dosa. Kita meracuni orang, tapi kalau dimakan, dia meracuni diri sendiri. Nah, inilah yang namanya ilmu pengetahuan tentang persubakan yang dari dulu sangat luhur sekali, dan sekarang kita hancurkan dengan cara menaruh banyak kimia atau pestisida. Nah, inilah yang harus perlu kita pertimbangkan sekarang menjadi problem di depan kita ini, harus kita solusikan. Nah, ini yang saya bilang disebut dengan soul action. Jadi dari diri kita lah yang harus menemukan jalan ini untuk memecahkan permasalahan. Jangan hanya dibiarkan. Mari kita saling bergandengan, bicarakan, ini masalah, dan kita kasih knowledge ya, ilmunya, pengetahuannya. Begitu dia tahu ya, tinggal menerapkan sekarang. Nah, di sini nanti saya yakin sekali jika Sudaji itu bersih, Sudaji itu sehat, Sudaji itu organik, maka dari pihak luar kita nggak perlu ngomong apa-apa, dia akan bicara, dan kita akan nggak bayar lagi media, dan media akan terus menjadi cepat gitu. Nah, kembali lagi kita lihat ke evolusi daripada educational technology. Nah, teknologi itu sendiri dia akan berkembang terus.
sehebat-hebat kita bisa mempertahankan bagus. Tapi yang namanya perubahan itu adalah kekal. Nah, kita berusaha nggak ada, cuman kita kearifan tadi kita harus jaga. Iya, betul. Membangun di sawah bukan nggak boleh, boleh tapi tetap mengikuti aturan-aturan. Tentu di sana akan ada aturan jelas dari pemerintahan dan dari adat setempat. Gitu. Nah, ini tentunya akan ada awik-awik, ada aturan dan sebagainya. Nah, asal memang itu memenuhi syarat dengan aturan yang diikuti, why not? Itu demi juga nanti kepada kepariwisataan yang dibikinkan nanti buat mereka yang datang adalah pengalaman. Salah satu yang dialami tadi malam sama Pak Sandiaga dan tim dari kepariwisataan adalah mereka sangat merasakan kenyamanannya, ketenangannya karena kita tanpa TV. Bayangkan kalau TV yang bagus mungkin dia akan menyiarkan hal-hal yang positif. Tapi TV yang nyaman umum sekarang dia terlalu banyak konsum ilmu-ilmu atau berita-berita yang negatif dan itu akan membuat kita pusing. Nah, tapi begitu tanpa TV, jadi dia nggak nonton TV, kemudian gemercikan air, kemudian ada suara burung, kemudian tidak ada yang lain tentang lalu lalang mobil, sepeda motor dan sebagainya. Nah, di sanalah muncul yang namanya ketenangan, kedamaian yang disebut dengan serenity. Nah, kemudian begitu serenity ini bisa kita lakukan secara kompak. Nah, ini kan berkelanjutan. Orang-orang yang merasakan kenyamanannya ke Sudaji, dia pasti ngomong dia. Nah, begitu dia ngomong dia akan datang. Nah, yang didatengin ini adalah tempat yang dimana dia create itu, dimana dia experience itu. Nah, begitu ini adalah muncullah sistemnya keberlanjutan. Nah, jika ketenangan dan berkelanjutan muncul, nah kemana lagi? Kita tingkatkan spirit to all, ya, sehingga nanti Sudaji akan menjadi serenity, sustainability dan spirituality. Spirituality ini banyak yang masih salah kaprah. Apa itu spirituality? Nah, spiritual ini sebenarnya dia akan menghargai tradisional, karakter atau apapun yang sudah ada dia akan muliakan. Dia benar-benar dihargai karena orang spiritual dia semua dihargai. Semua dipandang bahwa itu adalah energi positif dan bahkan begitu dia energi positif dilemparkan ke tempat itu sebagai rasa hormat. Hormat itulah kembali kepada dirinya. Sehingga inilah yang namanya nanti Sudaji Serenity, Sustainability, Spirituality. Nah, jika ini dijalankan ketiga-tiganya itu, saya yakin Sudaji ini akan sukses. Seperti itu. Terima kasih Pak Man. Ya, terima kasih Pak Tut. Tut Sansan ini luar biasa nih. Jadi istilahnya Sudaji ini ke depan sudah blueprint-nya Pak sudah akan diberikan. Kembali ke Bapak Kepala Desa Pak. Nah, ketika Pak Menteri datang sini Pak, istilahnya khususnya Desa Wisata Sudaji Pak, apakah bisa mendongkrak perekonomian apa yang diterapkan oleh Menteri Pariwisata di sini Pak? Baiklah, dengan kedatangan Bapak Menteri yaitu Mas Sandiaga Uno ke desa kita Sudaji, tentunya secara otomatis jadi sangat bisa mendongkrak daripada kita sendiri. Beliaunya memotivator kita, jadi memberikan support dan semangatnya bahwa kita harus bangkit dari pesertaan. Tentunya juga beliau dengan memberikan program-programnya untuk mensupport kita mengelola potensi-potensi kita ada dengan cara yaitu ikut mempromosikan desa-desa kita kepada Nusantara dan dunia itu sendiri. Nah, seperti itu dengan tim kreatifnya yang hadir yang datang ke desa kita, justru tim itulah yang mencari potensi-potensi yang ada di desa kita ini untuk dipromosikan, dibantu mengemasnya untuk mempromosikan ke Nusantara maupun ke mancanegara. Seperti itu yang saya tangkap dari kedatangan Mas Menteri ke Desa Wisata Sudaji. Terima kasih Pak Kepala Desa. Pak Gede, Pak Gede Suarsana kembali Pak Gede Suarsana. Nah, terkait kerajinan tangan dan buah lokal Pak yang Pak ada di sini Pak. Jadi kerajinan apa saja yang Pak harus diginikan kita jual sebagai regional dan internasional Pak. Dan buah lokalnya juga Pak. Silakan Pak Gede. Baik, kalau untuk kerajinan memang kami baru beberapa karena kita baru mengajak masyarakat, ayo apa sih yang ada yang bisa di Banjar masing-masing kan begitu, karena konsep ini kita baru munculkan. Kalau yang sudah mendunia atau sudah bisa diekspor sebenarnya seperti kerajinan yang dari membuat tas dari
bekas koran bekas begitu. Itu produk itu sebenarnya sudah sampai ekspor, Pak. Namun ekspornya masih melalui pihak kedua, bukan langsung dari sini dibuat langsung ekspor gitu. Ada juga kerajinan ulatan bambu yang dari dulu sebenarnya sudah ada. Namun dulunya mereka dididik, dibina oleh mungkin entah itu dari dinas atau mana, mereka dibina untuk membuat tas dari ulatan bambu, sudah bisa mereka tidak dibantu dalam pemasaran, sehingga berhenti yang sampai di situ. Ada lagi kerajinan yang lain di Sudaji ini banyak sekali tukang ukir, bahkan lukisan kaca juga ada, pembuatan wayang itu kan sebuah produk yang bisa kita tawarkan juga. Nah, itu masih dalam keadaan tidur. Karena siapa? Karena tidak ada yang mengangkat. Kalaupun ada mengangkat hanya sebatas kelompok. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Desa wisata ini sarana untuk mereka berpromosi, berinovasi. Ayo bangkit semuanya. Nah, dengan adanya konsep kami yang baru ini, ternyata produk-produk kerajinan itu mulai muncul, Pak. Kami punya bisa di daerah kami bisa seperti ini. Di Banjar kami ada begini. Akhirnya kita berusaha untuk melihat, oh ini ada begini. Ini akan kita kembangkan agar menjadi nanti sesuatu yang membawa kesan. Nah, samping produk Pak, di samping produk juga, di samping juga bawa lokal Pak. Kuliner yang Pak disajikan di sini apa saja? Oh, kita punya kuliner itu memang seperti tadi saya katakan bahwa kuliner di Sudaji memang hampir sama mungkin dengan kuliner yang lain, tetapi cara mungkin mengolahnya berbeda. Gitu. Kuliner kami ada juga salah satu kue kaliadrem yang kita lagi ini kan lah promosikan juga. Mungkin di tempat lain ada namanya mungkin berbeda, tapi Sudaji punya khas. Punya karena apa? Dibuatnya berbeda dengan cara disitu, bentuknya pun kami punya bentuk yang khas tersendiri. Nah ini kuliner. Kemudian mungkin juga di tempat lain ada, di tempat kami berbeda mungkin gitu. Dan rasanya karena pengolahannya berbeda, tentunya rasanya berbeda juga gitu. Di Singaraja saya nggak tahu di Kedudis pasti ada, tapi Sudaji coba berbeda dia Pak. Kalau di tempat lain mungkin agak bening, di Sudaji itu hitam. Nah karena bumbunya dan pelengkapnya, gohnya itu kalau dibilang lebih lengkap gitu. Nah ada kuliner yang lain kami juga sedang menggali. Kami juga membuat gula-gula kecil dari gula aren. Masa itu produk yang sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi selama ini mereka kebingungan. Jadi mau diapakan ini? Nah itulah tugas kami baik dengan rekan kami Sansang, Pak Kepala Desa, diapakan nih supaya jangan bahannya dari Sudaji dibuat di tempat lain jadi terkenal. Mereka yang punya merek, mempunyai brand yang ini, padahal bahannya dari kami gitu. Nah kami olah di sini sebagai bahan kuliner. Bagaimana caranya? Ya kemasannya cetakannya gitu. Kalau tadinya besar biasa, sekarang kita buat yang kecil. Ngopi sambil ngopi pahit, gula dari Sudaji, gula merah yang kecil. Nah satu lagi kuliner, beberapa sebuah kuliner juga juruh. Gula merah. Juruh itu adalah biasanya kalau kita beli laklak di Sudaji, kue laklak ada di luar Sudaji, dia akan menggunakan gula merah yang sudah jadi itu dipanaskan, mencair jadi gula cairnya itu yang dipakai. Rasanya beda. Kami punya namanya juruh, encer dia sebelum dicetak jadi gula merah yang keras itu ada prosesnya jadi juruh. Nah itulah yang kami pakai di Sudaji sehingga cairannya rasanya berbeda. Semua kuenya kena, bukan hanya kalau gula merah kita gitu di ujung di atas kue ya itu aja kena. Kalau kami bisa semuanya kena. Itu membuat kenikmatan berbeda. Itu produk-produk kami. Nah dari buah-buahan kami juga banyak di sini. Manggis sudah mulai banyak. Karena pembibitan di sini. Yang terkenal sekarang Pak duriannya. Durian. Saya tadi juga bilang dengan Pak Sandi, Pak Menteri, ada durian Sudaji, nikmati durian ke Sudaji makan durian Pak. Durian dari Sumatera juga ada, tapi Sudaji itu ternyata wah ini durian yang benar-benar. Jadi meskipun itu jenisnya sama dengan durian Thailand, tapi Sudaji ya hampir sama dan dari Sudaji. Saya bilang durian yang ada di Jakarta mungkin itu dari Sudaji datangnya Pak, yang dibilang mahal harganya di sini.
durian Bangkok. Mungkin unsur alat tanamnya yang beda. Iya, mungkin, Pak. beda. Alat tanamnya Nah, beda. itulah kami bersyukur tinggal di Sudaji bahwa apapun yang ditanam di sini bisa tumbuh. Nah, apalagi nanti organik. Begitu. Jadi itu kuliner kami semua. Durian itu belum dikemas, mungkin bisa dijadikan produk kue, es krim. Nah, itu bermanfaat. Dan yang lainnya dari satu buah pohon aren bisa memproduksi gula juruk, gula merah, gula juruk, kolang kaling, bisa jadi apa namanya lagi duk, terus apa itu. Nah sekarang saya baru dapat lagi ilmu bahwa pohon aren itu bisa diproduksi, diolah menjadi tepung, bahan mentah, bahan olahan untuk kue. Iya. Kalau ini sudah kita janji Pak, saya minta kepada Pak Menteri tadi bahwa tolong Pak carikan ahlinya buat kami supaya the best tepungnya diberikan. Oke, kita laksanakan, kita buat, kita perintahkan ke orang untuk membuat ini menjadi tepung. Dengan adanya tepung yang dari buah pohon aren, tentunya kami tidak semuanya berbahan beras. Beras bisa kita untuk ketahanan pangan kita. Buah aren itu buat olahan kue apapun bisa dari tepung pohon aren. Ini terakhir Pak De. Iya. Ini pertanyaan saya terakhir Pak. Dan ya, dari kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno mengadakan satu visiting dan penelitian langsung bahwa kita Desa Sudaji dari Bali ini ada dua, yaitu Desa Unisa dan Desa Sudaji sebagai desa wisata untuk mewakili 50 besar katanya Pak. Nah, tema apa yang Pak kembangkan di sini Pak? Yang Pak terapkan kepada kementerian Pak? Tema yang Pak dipakai untuk desa wisata Desa Sudaji. Dalam hal penyambutannya, penjuriannya? Tema Pak sendiri apa nama tema ininya Pak sendiri desa wisata Pak di sini? Oke. Kami menyambut Pak Menteri itu selalu berpikir inilah Sudaji. Ya begini adanya. Inilah kearifan lokal kami. Jadi selalu berpakai kearifan lokal. Dan dalam mengikuti 7 kriteria yang ada itu kami ikuti semua Pak. 7-7-nya kami ikuti. Nah dalam tenjuri kemarin datang karena mereka sudah menilai apa benar ini ada di Sudaji. Kemarin tim juri datang, yang kebetulan yang hadir ke sini adalah ketua tim juri. Hanya membuktikan benar nggak sih ada yang diikuti ini. Ternyata beliau datang semuanya yang kita sodorkan proposal kriteria yang semuanya ada. Nah itu makanya kami tetap berusaha karena semangat kami Pak Samsan, semangat Pak Kepala Desa mendorong desa adat juga. Oke, ayo maju. Itulah menjadi sesuatu kekuatan bagi kita di lembaga Desa Wisata Sudaji untuk selalu tampil dengan greget yang begitu wah gitu. Nah, apa yang tadi Bapak tanyakan masalah temanya? Temanya kami adalah inilah Sudaji yang bertaksu, begitu ya. Sehingga kami menciptakan sebuah tari yang namanya Taksu Sudaji. Dan kemudian taksu itu tentunya mengalir dari alam dan sekitarnya. Makanya ada dua tarian lagi, satu lagi tarian yang dinamakan Prabawani Sudaji. Nah itu jadi temanya seperti itu Pak. Jadi temanya lah Taksu Sudaji yang bertaksu. Itu sangat mengesankan. Mudah-mudahan ini kita berharap dengan demikian, dengan Taksu Sudaji ini bangkit dengan kebersamaan kami saling membantu, saling mengisi kekurangan ini akan membangkitkan, menguatkan kami untuk memajukan kepariwisataan Sudaji yang pada akhirnya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD sehingga meningkatkan juga tentunya rasa kebersamaan dan hidup tentang damai. Kesehatan sudah tadi ada karena dengan plastik cantik dengan plastik sudah merupakan bagian dari menjaga kesehatan. Oke, tadi. Sekarang terakhir Patut. Nah, ini kan sudah sangat bagus Pak. Jadi apa yang diterapkan oleh Pak Kepala Desa masih dibantu oleh Pak Darwis, ya rasa kita tidak bisa diragukan lagi Pak. Nah sekarang Pak Samsan terakhir ini, Pak sebagai pelaku pariwisata Pak, gimana Pak mempromosikan desa Pak sendiri sebagai desa wisata ini biar bisa mempertahankan semuanya Pak, baik produk maupun satu sisi kearifan lokal pada desa Sudaji ini Pak. Baik, ini bagus sekali ya. Bahwasannya gini, kita bukan hanya bangga di 50 besar.
Kemudian kita bukan hanya melakukan sesuatu hanya di ujian ini gitu. Sebenarnya yang paling penting itu adalah proses yang dulu, sekarang. Ini yang ke depan yang harus kita pikirkan. Nah, satu-satunya yang kompetensi yang saya lihat di sini kan topografi Sudaji. Topografi Sudaji itu kan mempunyai tatanan bagus, DPL 300, 400 sampai 500 tertinggi. Nah, kemudian ini dimanfaatkan dengan kondisi tekstur daripada agriculture kita. Ke depan, selain kita mempunyai mata air, sungai yang bagus, bukit yang indah, tentunya di sana ada pohon-pohonan, kan? Nah, ini yang akan perlu kita jaga sehingga nanti tetap mata air itu akan bisa bergulir. Nah, yang penting nanti di sini untuk Sudaji yang saya lihat ke depan yang paling hebat adalah agriculture-nya, persawahannya, perkebunannya, pembibitannya, dan penghasilan pembuahannya. Ini kita akan bikin ekspor direct seperti itu. Dan diikuti oleh desa-desa yang lain, Pak ya. Nanti dia akan menjadi otomatis bahwa Sudaji itu akan menjadi contoh. Jadi pilot project buat si pemerintah, buat pihak ketiga dan sebagainya, ini kita akan gasak semua. Nah, namun salah satu master plan Sudaji yang ke depan adalah di Gayas. Nah, Gayas ini saya sudah omongin dan saya sudah kirim. Jadi kita sebagai tim kita sudah kirim ini ke Kadispar, kita sudah kirim ini ke Pak Bupati, kita sudah kirim juga ke Kadis Provinsi dan ke Gubernur. Nah, baru kita masuk kepada divisi yang melengkapi di pusat. Langsung kita bawa ke di bagian destinasi untuk kementerian. Nah, Gayas ini adalah Globally Important Agriculture Heritage System. Ini luar biasa sekali. Selokan-selokan yang kita punya yang masih kotor, yang masih notabene sempurna dengan tradisi yang kita punya, tapi itu masih dikotori dengan pembuangan plastik, pampers, apa segala macam. Ini bakalan menjadi bumerang kita. Namun dalam Gayas itu udah jelas sekali bahwa ini kita akan bisa kita terapkan dengan mengurangi ataupun dengan menutup penggunaan kimia. Itu ikan semua akan bisa hidup di telapak-telapak kita, selokan-selokan kecil kita, sungai kecil kita, di parit-parit kita itu. Bahkan tumpang sari bisa jalan di sawah-sawah. Nah, bayangkan, apalagi yang diragukan itu sudah ada, cuman pemaparannya belum. Dan ini kita akan actionkan. Jadi kembali lagi soul action. Dan ini bukan hanya kita bicarakan sekarang ini. Apa yang kita bicarakan sekarang ini kita akan harus kita sampaikan. Sehingga ini akan menjadi hal yang luar biasa. Makanya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu dipelihara. Ya, jadi nanti ini akan luar biasa. Makin cepat kita lakukan makin bagus dan kita nggak usah bertele-tele terus. Sehingga Gayas ini akan kita giring, kita gawang sehingga nanti begitu sukses. Inilah hasil daripada 50 besar menuju ke masa depan kita. Apa? Nah, setelah 1 tahun gimana? Setelah 2 tahun gimana? Setelah 3 tahun gimana? Nah, ini kita akan proses terus pelan-pelan. Dan ini kita udah lakukan juga. Dari gebrakan Mekal udah bagus ya. Kemudian dia akan terus melakukan gebrakan-gebrakan. Tentu nanti kita bikin jalur-jalur yang halus di pentahelix ini. Harmonisasi. Jadi sinergikan ahli sosial, ahli komunitas, ahli community, kemasyarakatan. Kemudian dari media. Kemudian dari pemerintahan instansi. Kemudian dari pengelola pembisnis. Nah, ini harus berintegrasi terus. Ini pentahelix tadi. Nah, begitu itu jalan, linknya bagus, titik-titiknya jelas, tidak ada uram-uram ya, uram-uram. Nah, ini yang akan menyebabkan nanti satu titik bintang yang nanti membuat Sudaji itu menyala seperti itu. Ya, jadi begitu nanti konsep ending daripada Gayas itu adalah Pancatan Matra. Siapapun masuk ke sini, pancamatranya itu terjamin, dia dapat makanan sudah secara natural. Melihat yang bagus, mencium yang bagus, komen yang bagus, didengarkan yang bagus, dirasakan yang bagus, terbukti bagus. Gila, ini akan menjadi hal yang luar biasa buat Sudaji. Seperti itu. Ada yang lain Pak? Ada yang disampaikan Pak tentang satu sisi harapan-harapan Pak ke depan Pak tentang desa Sudaji, desa wisata Sudaji ini Pak. Jadi yang jelasnya itu begini, lakukanlah apa yang sudah menjadi ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, tentunya melakukan hal yang baik dengan ditata antara ilmu dan pengetahuan yang kita punya. Begitu kita lakukan itu muncul kebijaksanaan hati, dan dari hati kita akan melakukan ini semua. Saya yakin begitu kita mempunyai hati ini yang nggak bisa kita bohongin dan kita bisa terapkan
di masyarakat itu akan benar-benar menjadi nyala itu. Magnet ya. Akan magnet mempunyai ya. makna tersendiri, akan membawa kekuatan. Nah inilah yang akan menggetarkan Sudaji dan akan muncul nanti di berapa 33 provinsi muncul. Karena apa? Kita harus bersiap-siap. Jangan-jangan besok akan ada nanti dari pulau lain kan. Pemerintahan lain akan berkunjung ke sini. Otomatis kok. Dan ini kita kan harus peta. Bener nggak gitu? Nah ini yang namanya nanti jangan-jangan nanti bahwa ini yang kita kelabui dengan skema-skema yang lain, tapi inilah yang keadaan kita miliki. Nah inilah yang akan kita tunjukkan kepada mereka. Seperti itu. Terima kasih Pak. Nah ini pertemuan kita, pembicaraan kita, wawancara kita dengan Pak Mekel Desa Sudaji, Ketua Pokdarwis Pak Gede Suwarsana, termasuk pelaku pariwisata Sansan Pak ya. Sekian dan terima kasih. Kami aturkan Om Santi 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 Om.